Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan audio Kristen yang bertujuan untuk meneguhkan iman kita atau menguatkan iman kita, mengkoreksi iman kita, dan juga supaya kita semakin hari hidup di dalam kasih terhadap Tuhan dan juga sesama. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara yang sedang mendengarkan renungan audio ini untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu. Kami mohon rahmat, berkat dan pengertian yang daripadamu. Dimanapun Tuhan kami yang mendengarkannya, Tuhan kiranya memberkati, supaya apa yang kami dengarkan meneguhkan hati kami, mengkoreksi setiap kesalahan kami, supaya kami lebih lagi takut dan mencintai Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara yang terkasih, saya akan membacakannya. Besar harapan saya, saudara-saudari yang ada di sana bisa menyimaknya dengan baik. Kepada jemaat Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepadamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima daripada Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita di hari ini ialah kita belajar dari jemaat Tiatira. Belajar dari jemaat Tiatira. Saudara yang terkasih, belajar adalah suatu proses yang kita lakukan setiap hari sampai akhir daripada hidup kita. Belajar adalah proses untuk dari tahu menjadi tahu, dari tidak melakukan firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita belajar dari kebaikan jemaat yang ada di Tiatira, tetapi juga kita belajar dari kelemahannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu bagaimana Allah sendiri berfirman kepada yaitu Rasul Yohanes,
menyatakan kondisi atau keadaan jemaat yang di Tiatira adalah satu pelajaran penting bagi kita yang saat ini dan di zaman ini kita hidup. Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana background Tiatira adalah satu background kota kecil yang tidak begitu berpengaruh atau berbeda dengan kota-kota lainnya, seperti contohnya Pergamus yang adalah pusat daripada provinsi kemiliteran ataupun administrasi negara. Kemudian kita melihat bahwa kota ini adalah satu kota yang katakan saja seperti benteng untuk menuju kota Pergamus, ya, Pergamus kurang lebih 56 km jaraknya. Mari kita melihat bahwa ini merupakan satu kota yang terletak di dataran rendah, berbeda dengan kota yang tinggi yang menjadi pusat pemerintahan. Dan ini kita melihat bahwa ada banyak pasukan ditempatkan di sana, karena itu adalah jalur untuk masuk ke kota besar. Jadi inilah benteng yang penting untuk dijaga. Nah, kita melihat bahwa di sana banyak masyarakat kecil. Demikian juga yaitu kita lihat bahwa jemaat di Tiatira adalah jemaat yang biasa-biasa saja. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kota Tiatira ini, kalau kita melihat secara background atau latar belakangnya, di sana ada industri penting yang menjadi pusat para pengerja, ya. Industri di mana seperti membuat atau mencelup kain, membuat pakaian atau kerajinan dari tanah liat atau tembaga atau kuningan. Jadi kita melihat bahwa di Filipi, seperti kita tahu bahwa ada penjual kain ungu yang di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Nah, di sanalah ada seorang yang bernama anak Tuhan Lydia di kota Filipi. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat bahwa di sana juga ada serikat pekerja, di mana mereka adalah orang-orang yang bekerja. Jadi jemaat yang bekerja di Tiatira harus memiliki satu akses atau jalur masuk untuk bergabung dengan serikat pekerja ini. Bila tidak, mereka susah untuk mendapatkan makanan, uang, atau kebutuhan lainnya. Nah, kita melihat bagaimana Yesus itu sendiri, walaupun mereka kecil dalam keadaan mereka, walaupun mereka jemaat biasa, tetapi ada pujian yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam diri mereka, bahwa inilah firman anak Allah, artinya inilah firman daripada Kristus. Bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, ialah maha kuasa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bahwa di ayat 19 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu. Artinya ada sesuatu hal yang penuh, ya, nilai yang baik, yang sejati kita lihat daripada jemaat Tiatira yang menjadi pujian yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, mereka bekerja dengan baik, hidup dalam kasih, hidup dalam iman. Kemudian mereka tekun, ya, tekun walaupun menghadapi kesukaran. Saudara, bukankah ini menjadi sesuatu nilai plus yang kita dapat pelajari dari jemaat ini? Kita melihat bahwa sudahkah ini ada di dalam diri kita? Jangan-jangan sampai hari ini bertahun-tahun kita mengikuti Yesus, tetapi iman belum kita juga terbentuk, kasih kita juga belum terbentuk. Mari kita melihat diri kita dan bertanya, sudah seberapa dalamkah iman? Sudah berapa dalamkah cinta kita kepada Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang dipuji oleh Tuhan, yaitu bagi mereka yang memiliki iman, kasih, kesungguhan, pelayanan, ketekunan yang sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan. Ini adalah yang dipuji Tuhan. Bagaimana dengan kita?
dengan anugerah yang Yesus berikan dengan kita? Sudahkah kita menumbuhkan iman kita? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di sini, yaitu aku mengkritik atau mencelah engkau. Karena di mana jemaat di sana yang mengizinkan seorang perempuan atau Isabel, bukan seorang perempuan secara harfiah, tetapi ini adalah satu gambaran di mana ada orang yang menyesatkan di sana, seperti perjanjian lama di dalam satu raja-raja. Kita melihat di dalam satu Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33, yaitu tentang kisah bagaimana Isabel adalah seorang penyembah berhala, ya, seorang nabi Baal, di mana dia mau mengajak orang-orang Israel atau orang-orang yang ada di negerinya, bahkan suaminya Ahab, untuk menyembah Baal, kemudian dewa Asteri atau dewi cinta yang penuh dengan berat. Tidak masalah. Jadi kita melihat bahwa keadaan ini sangat mengerikan sekali, membawa kepada sesuatu hal yang salah, yaitu menyesatkan jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hambaku, ke dalam zina, makan persembahan-persembahan berhala, suatu yang sangat mengerikan. Saudara yang terkasih, jadi jemaat ini adalah terlalu toleransi dengan keadaan mereka. Jemaat ini adalah jemaat yang toleransi dengan pengajaran hal yang salah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika toleransi berlebihan sampai menganggap semuanya sama, Kristus dan yang lain itu sama, jalannya sama, atau katakan saya tujuannya sama, tetapi dengan cara yang berbeda, ada sesuatu yang salah dalam pemikiran kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan mengecam ini dengan sangat keras sekali, ya. Nabiya seperti ini, ya, menjadi suatu masalah besar, ya, yang diizinkan untuk mengajar. Jadi kita melihat ini bukanlah suatu masalah sepele. Ini lebih bahaya karena bisa membawa kepada penyesatan, di mana kita melihat bahwa ini dapat menghancur hidup kerohanian kita, mengalihkan pandangan kita bukan kepada Kristus lagi, tapi kepada hal-hal yang bukan Tuhan, atau ilah-ilah lain, atau barang-barang lain. Ini sesuatu yang salah. Kita melihat bahwa mungkin juga di zaman abad kita sekarang ini, ya, seperti yang saya ketahui, ada satu aliran di mana sebutannya ialah gereja yang maha kuasa. Saya melihat pekerjaan mereka begitu tekun sekali untuk menyusup, ya, mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, di mana mereka memiliki doktrin atau pengajaran bahwa Kristus sudah datang di Cina dengan berupa seorang perempuan. Mereka membuat kitabnya sendiri. Mereka tidak mengaku Alkitab firman Tuhan. Kalau saudara yang mendengarkan bisa melihat gereja Tuhan yang Maha Kuasa, filmnya begitu menarik, membawa seakan-akan kita sama dengan mereka. Tetapi beberapa orang yang konsultasi dengan saya sepribadi, mereka berkata mereka bingung dengan ajaran itu. Dan saya melihat, wah, begitu berbahaya sekali dan susah ketika orang sudah masuk di sana, udah dirasuki dengan pengajaran lain, mereka susah keluar dari sana. Hati-hati dengan dunia internet yang bersebaran informasi-informasi yang salah, seakan-akan mirip dengan pengajaran Kristus, tetapi tidak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati. Jangan memberikan toleransi berlebihan terhadap diri kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lambang suatu kejahatan Isabel ini, ya, lambang penyesatan. Mari kita berhati-hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi ketika Isabel ini, yaitu orang-orang atau pengikutnya juga, jemaat yang sudah terjatuh, Tuhan masih mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan, mengingatkan mereka untuk berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi apa hasilnya? Nihil sama sekali. Mereka tidak mau. Jikalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Saudara, kita harus kembali ketika kita sudah tersesat. Kita harus sadar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari firman Tuhan ini,
bahwa di zaman Tiatira juga ada orang-orang yang masih tidak terlibat dengan ajaran atau kesesatan daripada satu penyembahan lambang daripada wanita Isabel, kejahatan, supaya mereka berpegang kepada firman Tuhan, Injil Tuhan. Dan ketika mereka hidup di dalamnya, Tuhan akan menganugerahkan atau memberikan mereka yaitu satu kuasa untuk memimpin bangsa-bangsa, memerintah, ya. Kemudian memberi, di mana Yesus memberi dirinya yaitu bintang timur untuk setiap orang yang mengikut Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya ini adalah satu prinsip yang kita pegang, bahwa kita melihat dari kelemahan mereka lah kita memperbaiki diri, dari kelebihan mereka kita mencontoh apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka tinggal di tempat yang kecil, hidup mungkin menjadi orang yang biasa, tetapi kita lihat mereka sungguh hidup di dalam kasih, kemudian tekun di dalam iman, setia dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ya, kita melihat bahwa mereka juga tekun walaupun mungkin mereka mengalami penderitaan, tetapi tentu mereka juga dikecam oleh Tuhan. Dan demikian juga kita, ada kesalahan, ada pengertian yang kurang benar dengan pemahaman kita tentang Yesus. Mari kita memperbaikinya. Seperti saya dahulu, saya salah dalam mengerti Tuhan. Saya salah dan tidak begitu mengerti tentang bagaimana pribadi Yesus itu sendiri, yang mempunyai dua natur atau lain sebagainya. Dua natur yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Oleh karena itu, dan dengan pimpinan Tuhan, sedikit demi sedikit ya, lama-lama semakin mengerti kebenaran ini dan bisa menimbang-nimbang, yaitu ajaran yang sehat, ajaran yang tidak sehat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, dan kita hari demi hari membangun iman kita kepada Tuhan. Demikianlah firman ini yang saya sampaikan secara pribadi, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala berkat dan kasih setia-Mu. Berkati firman-Mu, biarlah Engkau yang menghidupinya dalam hati kami. Tolong kami untuk tidak terjerumus dengan satu, yaitu kejahatan-kejahatan lain atau penyesatan lain, atau toleransi yang berlebihan terhadap ajaran yang tidak baik. Kami mohon Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Biarlah kita semakin hari bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.